Untuk mencetak generasi emas, anak yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif, itu jelas keberanian. Kita harus tahu bagaimana cara kita mengembangkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang berani. Terima kasih sudah hadir di channel Miswari Korin Center, channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi serta binatang pelihara. Ya gitu. Misalnya, anak yang masih usia balita, usia berapa, baru bisa merangkak, ya gitu ya. Oh biasanya nggak boleh naik tangga, harus ini. Nggak, kita robah pola itu. Kita latih anak kita naik tangga. Dia kan senang tuh naik tangga, pasti senang, semua cucu-cucu pasti senang. Naik tangga, naik. Kita iring dari belakang. Ayo Cung, ayo, laju, terus, sampai dia naik. Dia senang kan? Kalau dia sampai, halo, sudah pinter, udah bisa begitu, gitu. Nah dia mulai merangkak, dia mulai berdiri. Ayo naik Cung, dengan berdiri. Iya, oh pinter. Nah gitu, kasih support dia. Nah ini kita sudah mengembangkan keberanian pada anak-anak kita. Jangan naik tangga, oh, jangan nanti kamu jatuh. Lah, jatuh kalau kita nggak ada. Kalau kita ada ya itulah gunanya kita menjaga dia. Kan gitu. Nah, jadi kita memang ya namanya anak balita itu memang harus diwaspadain, harus diikutin. Kalau kita nggak ikut ya dia akan ya benar-benar berbahaya gitu. Saya dia umur 1 tahun 2 tahun dia mau main pisau. Oh jangan main pisau nanti kamu kena tangan. Jangan. Balita masih juga nggak boleh. Akhirnya kapan dia bisa main pisau? Padahal pisau itu memang jadi kebutuhan kita hidup. Jadilah dia SMP aja dia nggak berani mainkan pisau. Jadi dia masih kecil itu dia akan dikasih. Ini namanya pisau sayang. Kalau dia kena, nah luka sakit sekali sampai darah, gitu. Ya, dia masih juga. Yang bilang apa? Jangan gitu sayang. Jadi megangnya tuh gini, nah supaya jangan kena. Kalau motong tuh begini. Satu saat kena, gitu. Nah berdarah, nangis aduh. Nah itulah akibatnya kalau kita nggak megang pisau hati-hati. 3 tahun 4 tahun dia sudah terampil main pisau gitu. Main api, ayo kita main masak-masak nak bersama. Api ini bahaya. Api ini dilemparin sedikit aja salah bisa terbakar semua rumah. Kalau main api nggak boleh deket bensin, ya harus jauh-jauh. Bensin, solar, minyak tanah, pokoknya bahan bakar itu. Ayo kita main masak-masakan bersama, tapi siapin air ya. Kalau ada misalnya terjadi apinya besar, cepat segera kita atasin dengan menyiram air gitu. Itu kertas itu, baju-baju itu bahan yang terbakar ya. Jadi harus kita jauhin dari api gitu. Nah kalau misalnya ada deket-deket api harus segera kita jauhin. Dengan air ya, kita latih anak kita sedini mungkin untuk tidak takut dengan air ya gitu ya. Kita ajak berenang, kita ajak main ke pantai, kita ajak sedikit-sedikit aja dia berani dengan air pelan-pelan. Dia kan pasti takut tuh awal-awalnya, tapi bagaimana kita menstimulannya agar dia berani dengan air. Awalnya kita bopong, tapi kalau ada gelombang, gelombang datang, asik gitu. Jadi kita harus menunjukkan keberanian kita menikmati pantai. Balita itu kita sudah ajak berenang. Bila perlu kalau cucu-cucu saya bayi-bayi udah tak ajak renang. Saya punya kolam renang kecil ya di rumah saya. Emang itu tujuan saya untuk menstimulan keberanian cucu-cucu saya akan air. Saya nggak mau ya cucu saya takut air. Akhirnya selalu menghindari tempat-tempat yang harusnya kita nikmati. Jadi tidak menikmati gitu karena rasa takut. Dan juga kita ajarin mereka manjat, jangan takut dengan ketinggian. Kita ajar manjat. Kalau dulu saya tanam ponseris ya, di bawahnya itu saya taruh ini buayan yang dari ini ya, dari jaring gitu ya. Ya taruh banyak di sana. Jadi anak-anak saya suruh manjat, saya latih manjat gitu. Alhamdulillah ya anak saya juga jadi pramuka dan jadi ya sekarang punya outbound, itu efek dari itu.